Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Tohami dari kelas A1 jurusan Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kuliah praktikum statistika farmasi pada percobaan P5 dan akan melakukan uji ANOVA. Dan uji ANOVA adalah uji parametrik dan harus terdistribusi normal dan homogen. Sebelum melakukan uji ANOVA, di sini harus melihat terdistribusi normal atau tidak. Setelah itu homogen atau tidak. Apabila uji parametrik tidak terpenuhi, jadi menggunakan non parametrik. Dan non parametrik di sini adalah menggunakan Crousal-Wallis. Dan pada kasus P5, seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak ektanol daun sawo atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus, dan berikut ini adalah data tersebut. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi H terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Oke, di sini kita klik SPSS 20-nya. Nah, setelah ini kita klik variable view. Di sini saya sudah menulis S1 adalah H30% dan desimalnya 2 karena di belakang angka ada 2 angka, dan measure-nya saya klik scale. Dan untuk yang E2 sama, untuk labelnya saya tulis H40% dan measure-nya saya klik scale. Untuk E3 labelnya saya add 50% dan measure-nya scale. Untuk E4 saya tulis add 60% dan measure-nya scale juga. Untuk E5 add 70% dan measure-nya scale. Setelah itu kita pindah ke data view. Nah, ini angka-angka tersebut adalah angka yang ada di data tersebut, di data kasus P5 ini. Nah, setelah itu kita untuk menguji normalitasnya, kita klik analis, kita klik descriptive statistic, kita klik explore. Nah, setelah itu kita masukkan ini ke dependent list. Dari S1 sampai E5. Oke, setelah itu kita klik plots. Nah, di sini stem and left-nya kita hilang. Setelah itu kita klik none. Karena di sini kita mencari normalitas, kita klik normality plots. Kita klik continue. Display-nya kita ganti plots. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya dari Shapiro-Wilk. Bahwasanya di sini nilainya adalah lebih dari 0,05 dan distribusinya adalah terdistribusi normal. Setelah itu uji homogenitas pada suatu SPSS 20. Di sini saya klik variable view dan yang pertama saya tulis H dan desimalnya 0 karena di belakang koma tidak ada angka. Labelnya saya tulis H dan valuesnya di sini saya tulis value yang satu adalah yang label saya tulis at 30% dan yang value yang kedua saya tulis 40% dan yang value ketiga labelnya saya tulis 50% dan value keempat saya tulis 60% dan value kelima saya tulis 70%, saya klik OK. Setelah itu measure-nya saya tulis scale dan yang kedua saya tulis daya hambat dan desimalnya 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Labelnya daya hambat, saya valuesnya saya tulis kosong, measure-nya scale. Terus saya klik ke data view. Nah, di sini yang pertama ada saya tulis at 30% sampai 10 dan bahwasanya dan seterusnya.
Dan untuk daya hambat di sini saya tulis angka tersebut di data kasus P5 ini. Dan saya akan mencari homogenitas. Di sini saya klik analis, klik descriptive statistik, kita klik explore. Nah, di sini dependennya masuk ke daya hambat dan faktor listnya ada edge dan displaynya dan ditulis board. Setelah itu kita klik statistik, di sini udah deskriptif, kita klik continue. Setelah itu plots. Nah, di sini kita klik none, jangan lupa normalitasnya kita centang. Setelah itu kita klik power estimation, kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya bahwasannya nilai homogenitas tersebut adalah angka signifikasinya kurang dari 0,5, bahwasanya di sini tidak homogen. Selanjutnya kita uji Krusal-Wallis, bahwasanya pada uji suatu homogenitas tersebut ada yang tidak homogen. Untuk pengertian uji Krusal-Wallis tersebut adalah apabila suatu asumsi parametrik pada uji ANOVA sendiri tidak memenuhi syarat sehingga memilih uji non parametrik. Dan uji non parametrik ini adalah uji Krusal-Wallis. Dan setelah itu kita klik SPSS 20. Di sini saya udah masuk ke SPSS 20. Saya masuk ke variable view dan yang pertama saya tulis add dan yang desimalnya 0, labelnya add. Untuk values itu yang pertama 1, yang labelnya saya tulis add 30%, dan yang kedua saya tulis add 40%, dan yang ketiga saya tulis add 50%, dan yang keempat saya tulis add 60%, dan yang kelima saya tulis add 70%. Saya klik OK. Setelah itu measure-nya saya tulis cal, dan yang kedua pun saya tulis cal. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah saya tulis bahwasannya di sini bisa ditulis 1, bisa ditulis add 30%. Nah, di sini saya tulis 30% dan ini daya hambatnya bahwasanya saya ambil di data kasus P5. Setelah itu saya akan mencari Krusal-Wallis, bahwasanya di sini saya klik analis. Saya akan mencari non parametric test. Saya klik Lagrange dialog. Setelah itu saya klik K independent sample. Nah, setelah itu sudah ada di sini bahwasanya tes variabel listnya saya masuk ke daya hambat. Untuk grouping variabelnya saya masukin add, dan di sini udah di sini bahwasanya untuk defining range bahwasanya di sini minimumnya 1, maksimumnya ada 4. Kita klik continue. Bahwasanya saya akan mencari Krusal-Wallis, di sini saya klik Krusal-Wallis. Setelah itu klik OK. Nah, di sini bahwasanya untuk hasil Krusal-Wallis tersebut adalah pada nilainya signifikasinya adalah 0,000, itu kurang dari 0,05. Bahwasanya bisa dikatakan terdapat perbedaan dalam nilai signifikasi tersebut pada variabelnya. Di sini bahwasanya pertanyaannya dalam pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi add terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Bahwasanya ada perbedaan konsentrasi. Karena pada uji sebelumnya bahwasanya uji Krusal-Wallis tersebut bahwasanya nilai hasilnya adalah 0,000 dan itu adalah nilai 0,05, bahwasanya itu nilainya kurang dari 0,05. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.